Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan Bapak Albri dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 17 Bandar Lampung. Di video kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang materi teks cerita inspiratif. Di video sebelumnya Bapak sudah memberikan video tentang pengertian apa itu teks cerita inspiratif dan sebuah contoh dari teks cerita inspiratif. Kali ini kita akan membahas unsur-unsurnya dan juga strukturnya. Oke, yang pertama, apakah ini benar-benar teks cerita inspiratif atau bukan? Bisa kita lihat dari unsur-unsurnya ini. Kalau dia memenuhi unsur-unsur berikut ini, berarti dia bisa dikatakan dengan teks cerita inspiratif. Jika belum memenuhi, berarti dia bukan teks cerita inspiratif. Oke, unsur yang pertama, teks cerita inspiratif itu memaparkan suatu cerita atau kisah yang menarik tentang seseorang. Nah, ini sudah ada, karena ini memaparkan atau menceritakan tentang kisah Dr. Handoko, dokter yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID atau virus corona. Lalu yang kedua, kisah dibuka dengan mengenalkan tokoh. Nah, di teks ini juga awalnya mengenalkan tokohnya, namanya siapa, terus kerjanya apa, dan sudah berapa lama dia bekerja. Di awal ini sudah ada, jadi unsur kedua sudah terpenuhi. Di unsur ketiga dilanjutkan dengan memaparkan peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar oleh tokoh. Ada peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar oleh tokoh. Nah, di bagian ini nih, Dr. Handoko juga dikenal sebagai dokter senior yang baik, ramah, sering bersiul kalau lagi jalan dari satu lantai ke lantai lain untuk mengecek pasien. Berarti dia sudah mengalami, dibuktikan dengan dia bekerja sampai jam 3 pagi. Terus dia mendengarnya sering bersiul. Kalau siul itu kan berarti pendengaran ya. Terus dilihat, ini dari satu lantai ke lantai lain untuk mengecek pasien, itu berarti kan dia melihat. Berarti unsur ketiga juga sudah terpenuhi. Lalu unsur terakhir yaitu adanya ajakan atau seruan untuk melakukan perubahan menuju kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh tokoh. Nah, ini adanya semacam pesan-kesan ya yang dilakukan oleh tokoh agar kita juga mengikutinya. Nah, di sini di teks ini kan Dr. Handoko itu sudah tua tapi tetap bekerja keras. Nah, itu bisa menjadi sebuah ajakan agar kita bisa terus bekerja keras walaupun suatu saat nanti kita sudah tua. Jadi keempat unsurnya ini sudah terpenuhi sehingga teks ini sudah dipastikan adalah teks cerita inspiratif. Lalu selanjutnya yaitu struktur. Apa saja sih struktur dari teks cerita inspiratif? Yang pertama, strukturnya orientasi, pengantar cerita. Orientasi biasanya ada di paragraf paling awal di sini. Pengantar cerita atau pengenalan tokoh. Ini orientasinya di sini. Yang kedua, perumitan peristiwa atau kisah tokoh yang menuju konflik. Nah, perumitan peristiwa. Oke, perumitan peristiwa di sini ada di paragraf 2. Yaitu awal-awal corona awal-awal corona melonjak di Jakarta sehingga para dokter kewalahan. Nah, di sini perumitan peristiwanya. Selanjutnya adalah komplikasi, inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Oke, pada bagian ini yang menjadi inspirasi ini bisa di paragraf 3 ini. Karena Dr. Handoko ini bekerja tanpa lelah walaupun sudah tua, dari lantai ke lantai mengecek pasien satu dan pasien yang lain. Ini benar-benar menginspirasi kan. Jadi komplikasi ada di paragraf 3. Selanjutnya resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, di peristiwa ini ada di paragraf 4 resolusinya, di mana Dr. Handoko menjadi trending topik karena walaupun sudah tua dia tetap bisa menyelamatkan banyak korban, banyak pasien corona. Jadi kebaikannya tuh dia bisa menyelamatkan banyaknya pasien corona.
Selanjutnya adalah koda penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral. Nah, di sini penutupnya, di mana pesannya adalah agar kita tidak keluar-keluar dulu, agar kita tetap menjaga prokes karena virus corona itu berbahaya, dan kalau kita bisa menjaga prokes, kita juga secara tidak langsung itu membantu para dokter. Nah, itu tadi unsurnya. Teks ini sudah memenuhi unsur sebagai teks cerita inspiratif. Lalu strukturnya juga ada orientasi paragraf 1, perumitan peristiwa paragraf 2, komplikasi di paragraf 3, resolusi di paragraf 4, dan kodanya ada di paragraf 5. Nah, itu tadi materi hari ini tentang unsur dan struktur teks cerita inspiratif. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA Bapak, atau kalian bisa langsung tulis di grup kelas kalian masing-masing jika ada yang masih bingung. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa absennya dengan mengisi nama dan kelasnya di Google Classroom di komennya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.